Sore hari menjelang petang, terdengar suara langkah sepatu mendekati ruang penyekapan Jack di gedung itu. Pintu pun dibuka olehnya. Terlihat Jack yang duduk tersimpu di atas lantai yang berdebu seraya menundukkan kepalanya. Salah satu pengawal menaruh kursi tepat di depan Jack, dan duduklah Labrayan di sana. Labrayan mengangkat dagu Jack, menghadapkan padanya. Wajahnya benar-benar kacau dengan banyak luka yang membuatnya terlihat lebam, membiru, dan membengkak. Pandangan Jack terus kosong. Bahkan dia tidak menatap Labrayan sama sekali. Kasihan sekali kau. Labrayan terus menatap wajahnya yang sendu, seakan terlihat tak lagi bersemangat untuk hidup. Apa yang kau sedihkan? Apa kau sedang merasa bersalah atas tertembaknya putriku, Classy? Timpa Labrayan. Kedua bola mata Jack menatap lekat ke arah Labrayan di depannya. Namun Labrayan justru mendorong wajahnya dengan kuat, sehingga tubuh Jack terbentur tembok di belakangnya. Tuan, apakah Anda orang tua dari Classy? Tanya Jack dengan nada seadanya. Benar, kenapa? Apa kau akan terus mengikutinya dan membiarkannya terjun ke dalam masalah yang kau miliki? Bukan, aku tidak menginginkan hal itu, Tuan. Tolong sampaikan permintaan maafku padanya saja. Aku sangat menyesal, Tuan. Lelehan air mata sudah membasahi kedua pipi Jack di bawah sana. Labrayan terdiam seraya terus memandang ke arahnya. Hanya itu? Tanya Labrayan. Iya, Tuan, karena aku yakin Classy akan baik-baik aja. Dia wanita kuat yang pernah aku kenal. Baiklah, akan aku sampaikan padanya. Labrayan beranjak dari duduknya hendak pergi, namun lagi-lagi Jack menghentikannya. Tuan, jangan pernah katakan pada Classy kalau kau juga terlibat dalam masalahku. Aku takut jika dia akan membencimu. Aku juga akan menutupi semuanya. Aku janji. Terserah kau saja. Labrayan kembali menutup pintu ruangan itu. Jack kembali terdiam seraya menundukkan kepalanya, sementara Labrayan yang hendak pergi berpapasan dengan Alex di depan gedung. Tuan Labrayan, terima kasih karena sudah membantu Tuan Carlos untuk menemukan buronannya. Saya akan membawanya besok pagi ke negara B untuk menyerahkannya. Sekali lagi terima kasih, Tuan. Alex membungkukkan setengah badannya seraya memberikan hormat kepada Labrayan di sana. Tidak masalah. Bawalah dia jauh-jauh dari sini dan selesaikan masalah kalian semua. Tugasku telah selesai untuk membantu tuanmu itu. Labrayan menepuk lengan Alex dan berlalu dari gedung penyekapan tersebut. Sekepergian Labrayan, Alex menyunggingkan senyuman sinis di bibirnya, lalu berjalan masuk ke dalam menemui Jack. Brak! Suara pintu yang dibuka paksa oleh Alex di sana. Ya Tuhan, aku lupa. Kau belum makan seharian ini. Apa kau ingin makan sesuatu, Jack? Alex mendekatinya dan duduk tepat di kursi yang berhadapan dengannya. Namun Jack tetap diam sambil terus menundukkan kepalanya. Jack, apa kau masih hidup? Alex memberikan kode perintah untuk pengawalnya di sana. Pengawal tersebut pergi dan kembali dengan satu ember air. Biur. Guyuran air tersebut masih tidak bisa menyadarkan Jack dari lamunannya. Wah, kau benar-benar menyedihkan, Jack. Aku baru melihatmu seperti ini. Kau sudah berubah sangat lemah rupanya. Baiklah, kalau kau tidak ingin berbicara padaku, kau persiapkan dirimu karena aku akan membawamu besok pergi ke negara B untuk menemui Tuan Carlos. Alex berjalan menjauhinya. Kenapa kau tidak membunuhku saja? Bukankah masalahnya akan selesai? Suara Jack seketika menghentikan langkah Alex hingga dia kembali berbalik dan menatap Jack di sana. Kalau saja Tuan Carlos tidak menginginkanmu kembali hidup-hidup, mungkin aku sudah membunuhmu dari dulu, karena aku tidak terlalu suka membuang-buang waktu. Bukankah sama saja? Carlos pun akan membunuhku juga, kan? Memangnya jika kau membawaku hidup-hidup, Carlos tidak akan membunuhku. Setidaknya biarlah Tuan Carlos yang membunuhmu. Aku tidak ingin mengotori tanganku untuk hal itu. Aku tidak ada di dalam masalah kalian berdua. Aku hanya bekerja untuk Tuan Carlos dan mendapatkan gaji yang fantastis darinya. Untuk itu, aku tidak suka ikut campur, jelas Alex. Jack hanya tersenyum sinis. Bahkan kini Jack sudah berani mendongakkan kepalanya menatap Alex yang masih berdiri di ambang pintu.
Ternyata kau hanya kacung. Hahaha. Aku salah menilaimu sebagai orang handal yang Carlos miliki. Ternyata kau hanya memanfaatkan uangnya saja. Baiklah, kau memang tidak harus bekerja sepenuh hati, karena kau akan rugi jika mengorbankan dirimu untuk tuanmu itu, kan? Hahaha. Sial, apa kau sedang meledekku? Alex berjalan mendekatinya, dengan kepalan tangan yang menunjukkan urat-urat menonjol di sana. Saat akan memukul Jack, tiba-tiba Alex terhenti karena mendengar ponselnya yang berdering. Tuan Carlos is calling. Awas kau, pekik Alex seraya berlalu untuk mengangkat panggilan tersebut. Iya, halo tuan, ada apa? Sahut Alex dari dalam telepon. Aku dengar kau sudah berhasil menemukan Jack dan menyekapnya. Apa itu benar? Benar tuan, saya akan membawanya besok pagi ke hadapan Tuan Carlos. Bagus, bawa dia secepatnya dan ingat, jangan sampai dia lolos lagi. Kalau sampai itu terjadi, kau akan mendapatkan hukuman dariku. Mengerti? Siap, Tuan. Lantas, apa benar kalau putri Tuan Labrayan tertembak olehmu? Bukan saya, Tuan, tapi pengawal saya, karena ingin melindungi saya. Karena pada saat kejadian, putri Tuan Labrayan ingin menembak saya di sana. Tapi saya sudah menghabisi pengawal itu dengan cepat. Wah, kau memang hebat ya mempunyai pengawal yang melindungimu dengan cekatan, bahkan rela mati untukmu. Aku harap kau juga sama dengan para pengawal yang kau didik itu. Pasti, Tuan. Keringat dingin bahkan sudah membasahi dahi Alex. Kalau begitu, bagaimana keadaan putri Tuan Labrayan yang tertembak? Dia sudah membaik dan pulang ke mansionnya, Tuan. Baiklah, aku tunggu kedatanganmu dan Jack ke sini. Tuan Carlos memutuskan sambungan teleponnya. Alex memegang dadanya yang berdegup sangat kencang karena ketakutan. Apa yang aku takutkan? Si brengsek Jack tidak mungkin mengatakan hal tadi ke Tuan Carlos, kan? Pasti Tuan Carlos hanya akan membunuhnya saja, kan? Gumam melirik Alex seraya memasuki gedung tersebut. Di sebuah kamar bernuansa putih kombinasi brown, terlihat Classy yang sedang terbaring di atas kasur king size di sana, menatap langit-langit kamar dengan tatapan yang kosong. Jack, apa kau sudah makan? Tadi pagi kau hanya meminum kopi latte hangat bersamaku. Aku ingin sekali menyuapimu bolu pandan yang kumakan, tapi aku malu. Aku harap kau tidur dengan perut kenyang dan nyaman malam ini. Gumam lirihnya. Suara pintu yang dibuka perlahan oleh Nyonya Megan. Oma, Classy beranjak dari duduknya. Kau belum tidur juga? Bagaimana? Apa lenganmu sakit lagi? Tidak, Oma, aku baik-baik aja. Bagaimana? Apa Oma sudah bicara dengan Mama? Sudah. Mamamu mengizinkan kau menginap di sini. Bahkan Oma sudah bilang pada papamu untuk merahasiakan kejadian ini dari Naurin. Oma memang terbaik. Classy memeluk tubuh Nyonya Megan yang duduk di sampingnya. Kulit Oma kenapa begini? Oma harus rajin lagi perawatan, ujar Classy yang kini terbaring di samping Nyonya Megan. Mereka tidur dalam satu ranjang seraya berpelukan. Kau juga akan memiliki kulit yang keriput ketika tua nanti, walaupun kau menghabiskan semua uang yang kau miliki. Tidak akan bisa mengubahnya. Untuk itu, jika nanti kau mempunyai pasangan, kau harus mencari seseorang yang bisa terima kau apa adanya. Jadi, saat kau menua dan keriput, dia tetap berada di sampingmu, bukan sibuk mencari wanita muda di luaran sana. Mengerti? Classy mengangguk seraya menghapus air mata di kedua pipinya yang tak sanggup lagi dia bendung. Kau menangis. Nyonya Megan menoleh ke arahnya. Oma, apa yang harus aku lakukan, Oma? Aku menyukainya, tapi dia mungkin akan pergi dari negara ini, bahkan dunia ini. Kenapa kau berbicara seperti itu? Coba jelaskan pada Oma. Classy berusaha menahan tangisnya, lalu mulai membuka suara. Oma, awalnya aku hanya mencari pria itu untuk mendapatkan jelly. Tapi semakin hari aku mulai nyaman dengan perlakuan sederhana yang dia lakukan. Pada akhirnya kami berdua berteman. Dan pagi tadi dia menceritakan semua masalah yang dimilikinya. Dia sedang dikejar oleh seorang pengusaha dari negara lain yang menginginkan kematiannya. Aku berusaha menawarkan bantuan, tapi dia selalu saja menolaknya
dengan alasan tidak ingin mengorbankan terlalu banyak orang ke dalam masalahnya. Tiba-tiba segerombolan orang asing datang saat kami sedang berada di kedai kopi. Orang-orang itu membawanya pergi, Oma. Sekarang aku yang lemah ini tidak bisa menolongnya, bahkan tidak tahu keberadaannya sekarang. Aku harus bagaimana, Oma? Classy terisak dalam dekapan Nyonya Megan. Kau harus sabar. Kau harus percaya bahwa dia akan baik-baik saja. Setiap masalah pasti bisa terselesaikan dengan baik, bukan? Siapa tahu pengusaha itu tidak jadi membunuhnya dan justru memaafkannya. Kau harus berpikir positif. Jika memang mereka berasal dari negara lain, maka mereka akan ke bandara untuk kembali. Tapi Oma yakin bukan hari ini, karena mereka juga harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kau datanglah ke bandara besok pagi. Jika kau ditakdirkan dengannya, kau pasti akan bertemu di sana. Apa saran Oma ini berguna? Seketika Classy berpikir dan seraya tersenyum tipis. Oma benar, dia pasti akan berangkat besok pagi. Aku akan menunggunya di bandara pagi buta. Semoga saja aku bisa menemukannya. Terima kasih ya Oma, Oma memang terbaik. Classy mengeratkan pelukannya. Sama-sama sayang, tapi pesan Oma, kau tidak boleh terlalu jauh ikut campur dengan masalah yang dia lakukan. Biarkanlah dia menyelesaikannya sendiri. Bukankah dia bilang begitu? Iya, Oma. Kalau begitu tidurlah, karena kau akan sibuk besok petang. Nyonya Megan berdiri dan menyelimuti Classy di sana. Selamat tidur cucu Oma. Nyonya Megan mencium keningnya, lalu pergi setelah mematikan lampu kamar. Sementara Classy berusaha memejamkan kedua matanya untuk tidur. Sebelum itu, Classy memasang alarm ponselnya dengan dering full, agar dia bisa terbangun tepat waktu. Kini dengkuran lirih mulai terdengar dari ruang kamar tersebut. Keesokan paginya, tepat pukul 5 pagi, terlihat Classy yang sudah berada di bandara. Dia mondar-mandir di sana seraya menatap ke arah luar hingga jam terus berlalu. Classy belum juga melihat kedatangan Jack di sana. Raut wajahnya mulai terlihat putus asa. Classy duduk di kursi seraya menundukkan kepalanya. Namun tidak lama kemudian Classy mendengar derap langkah kaki yang berjalan serentak. Classy mendongakkan kepalanya. Jack? Classy yang melihat Jack berjalan di sana dengan beberapa pengawal di belakangnya, memutuskan untuk berlari menghampirinya. Padahal Jack menggunakan pakaian sangat rapat. Bahkan dia memakai jaket kombor dengan kidung yang menutupi kepalanya. Tapi entah kenapa Classy tetap mengenalinya. Jack, tunggu! Classy meraih tangan Jack dan menghentikan langkahnya. Saat para pengawal di sana hendak mendekati mereka, Alex melarangnya dan memberikan waktu untuk keduanya. Jack, apa kau mendengarku? Classy menatap lekat ke arahnya yang masih menundukkan kepalanya. Saat Classy akan menyentuh wajahnya dengan cepat, Jack menepis tangannya. Jangan menyentuhku. Jack membalas tatapannya dengan sorot mata tajam yang mengerikan, membuat Classy terdiam di depannya. Jack hendak pergi meninggalkannya, namun lagi-lagi Classy meraih pergelangan tangannya. Dengan sedikit kencang, Jack menepis tangan Classy hingga terlepas begitu saja, lalu melangkah menjauhinya. Au! Classy memegangi lengannya seraya meringis kesakitan. Jack berhenti dan menoleh ke belakang. Terlihat lengan Classy yang mengeluarkan darah karena ulahnya. Lalu Jack berlari menghampirinya dengan cepat. Apa sakit? Bergegas Jack menarik shawl yang dia pakai pada lehernya untuk membalut lengan Classy. Maafkan aku, ayo kita ke dokter. Jack menarik pelan tangan Classy di sana, namun Classy menolaknya. Classy justru menggenggam jari jemari Jack yang berada di depannya. Aku tidak apa-apa, hanya luka kecil. Classy mengeluarkan sekotak susu dan sebungkus roti dari tas lempang yang dia bawa, lalu memasukkannya ke dalam saku jaket Jack. Jangan lupa sarapan. Jack, aku kesini hanya untuk memberikan ini padamu. Aku yakin kau belum makan dari semalam kan? Classy terus menggenggam jari jemari Jack tanpa terlepas sedikit pun. Jack, selesaikan masalahmu dengan baik. Jika memang pada akhirnya aku tidak bisa lagi melihatmu, setidaknya aku ingin mengatakan satu hal yang membuatku tidak nyaman saat ini, bahwa aku sudah menyukaimu. Mungkin ini terlihat sangat cepat,
Tapi itulah kenyataannya, Jack, kalau aku menyukaimu. Namun jika suatu hari nanti aku bisa melihatmu lagi, aku harap kau masih menjadi orang yang sama. Jack yang sederhana dan penuh kasih sayang yang aku kenal hingga detik ini. Terima kasih kau sudah memberikan Jelly padaku, lalu menjadi temanku untuk beberapa waktu. Aku tidak akan pernah melupakannya, Jack. Kau terlalu banyak bicara, pekiknya. Jack menarik tengkuk leher Classy dan mendaratkan ciuman di bibirnya, lalu melumatnya dengan lembut. Keduanya saling memejamkan mata, diiringi lelehan air matanya yang membasahi kedua pipi masing-masing. Classy memeluknya dengan erat, begitupun sebaliknya, hingga mereka mulai menikmati panggutannya untuk beberapa saat. Sementara orang-orang yang berlalu lalang di sana terus melihat ke arah mereka, berdua dengan senyuman yang mengembang. Tuan, bagaimana ini? Kita akan berangkat 10 menit lagi, ujar salah satu pengawal pada Alex di depannya. Kau tidak lihat mereka sedang apa? Sabar dululah. Mereka pun melepaskan panggutannya satu sama lain. Jack menatap wajah cantik Classy dengan lekat seraya menghapus air mata yang membasahi pipinya yang mulus. Apa kau juga ingin mendengar kalau aku menyukaimu? Tanya Jack. Iya, jawab Classy bersemangat. Kau akan membayar mahal untuk satu kalimat itu. Apa kau sanggup membayarnya? Aku akan menyerahkan semua perusahaanku jika kau mau. Hahaha, aku akan mengatakannya jika kita bertemu kembali. Untuk itu, kau harus berdoa agar aku cepat kembali. Mengerti? Iya, aku mengerti. Aku akan selalu berdoa untukmu. Percayalah.